Kesediaan Anda untuk menonton, memberikan like, subscribe, dan share adalah hal kecil dalam memberikan sumbangsi untuk demokrasi ini dan menjadi semangat kami untuk terus aktif dalam berkreasi. Laki-laki itu bukan di belakangnya ada perempuan, tapi di sampingnya ada perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran perempuan dalam politik tidak bisa terelakkan. Pemilu merupakan salah satu ruang bagi kaum perempuan untuk berpartisipasi politik negara yang demokrasi. Itulah quote yang disampaikan oleh almarhumah Ibu Ani Susilo Bambang Yudhoyono atau Ibu Negara kita yang ke-6. Sahabat Bawaslu semua, perempuan sering ditanya kepada dua dilema pilihan yang dimana perempuan itu sendiri terkadang sulit menjawabnya. Ditanya bekerja atau menjadi ibu rumah tangga. Di saat mereka bekerja, mereka dianggap melanggar kodrat, tetapi di saat mereka menjadi ibu rumah tangga, dianggap sebagai menyia-nyiakan bakat. Tetapi ini terasa tidak adil karena lelaki ataupun seorang ayah itu tidak pernah ditanyakan apakah pilihannya menjadi ayah yang baik ataupun bekerja. Jadi hari ini merupakan podcast yang kelima, sahabat Bawaslu semua, di mana podcast kelima ini adalah untuk perempuan hebat yang hari ini menjadi tamu kita, karena kita sudah tidak asing lagi. Di sini adalah Ibu Ida Kumala atau biasa dipanggil Bunda di jajaran pengawas pemilu kita. Usia sekarang berapa, Bunda? Usia sekarang 59 masuk 60. 59, 60 tahun. Iya, April. Jadi 2001, 60 tahun. Nah, Bunda klaimnya ini dengan 60 tahun itu sudah tua atau masih muda gitu, Bun? Sudah tua. Sudah tua, tapi tua. Semangat insya Allah selama sehat, artinya kita tetap menjalankan itu, menjalankan tugas atau menjalankan tugas-tugas lainnya sebagai ya yang diberi kesehatan tadi, artinya tetap muda gitu. Tapi secara usia tetap tidak bisa tetap mungkin, tetap usia 60 adalah usia tua. Usia yang tua gitu. Nah, sahabat Bawaslu semua ataupun khususnya di Bangka Belitung kan mengetahui kalau sosok seseorang yang bernama Ida Kumala itu identiknya dengan hal-hal yang berkaitan dengan demokrasi, penyelenggara ataupun pengawas atau apa. Bunda, kalau untuk masalah karir di dunia penyelenggara ini gimana, bisa diceritakan? Oke, kalau untuk di penyelenggara yang paling benar-benar terjun itu di dunia pengawas. Jadi saya mulai di dunia pengawas itu tahun 2007. Jadi waktu itu menjadi anggota Panwaslu Kabupaten Bangka dalam pemilihan bupati. 2007, 2008, pemilu bupatinya tahun 2008. Kemudian tahun 2009 itu pemilu legislatif dan presiden sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Sungai Liat. Oh, Kabupaten Bangka. Domisili Kabupaten Bangka. Yeah. Kemudian pada tahun 2011, 2012 saya menjadi anggota Panwaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Pemilihan gubernur tahun 2012. Tahun 2012. Iya. Kemudian tahun 2013 sampai 2015 saya menjadi tim AS. Kalau dulu namanya di Bawaslu itu staf ahli. Ya. Kemudian akhirnya menjadi tim AS itu di Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ya. Bersama dengan Pak Yandi, Pak Anca, dan saya. Ya. Jadi sampai tahun 2015. Kemudian tahun 2016 itu mengikuti seleksi untuk Panwaslu Kota Pangkal Pinang dalam pemilihan gubernur. Pemilihan gubernur yang kemarin. Tahun 2017. 2017. Kemudian tahun 2017 ikut seleksi kembali untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kota Pangkal Pinang, dan alhamdulillah masih terpilih. Kemudian pada tahun 2018 itu masuk ke dalam jajaran Bawaslu Kota Pangkal Pinang yang sudah menjadi badan pengawas pemilihan umum gitu atau ya. Bawaslu sekarang. Jadi dari tahun 2007 sampai 2020, 13 tahun itu.
semuanya menjadi pengawas gitu. Ya, pengawas. Jadi sahabat Bawaslu di penyelenggara ini kan ada 3 ya Bun ya. Ya. Pertama itu KPU, Ya. kemudian itu ada pengawasnya Bawaslu, Ya. kemudian ada DKPP. Ya. Dan Bunda selama 13 tahun itu tidak pernah ke Tidak. 2 yang lain, hanya Pernah ikut seleksi, Pernah ikut seleksi. KPU, tapi belum berhasil. berarti jodohnya memang di pengawas. Ya. Maka hal yang wajar sahabat Bawaslu semua, Bunda ini dikatakan memang sebagai pejuang wanita yang memang dia fokusnya kepada dunia kepengawasan gitu. Karena beliaunya dari 2007 sampai 2020 fokusnya ke mengawasi Ya. calon gitu. Nah Bunda, saya ingin menanyakan nih terkait perspektif Bunda melihat peran perempuan dalam dunia penyelenggara saat ini seperti apa, Bun? Apakah sudah memuaskan atau masih kayak seperti dulu lah, seperti belum berkembang gitu? Gimana, Bun? Nah, kalau untuk di pengawasan sendiri ya, Iya. di pengawasan sendiri dibanding dari kami, dari mulai seleksi tahun 2000, sebenarnya dari 2004 kan, Iya. mulai ada pengawas pemilu. Dari 2004 sampai dengan sekarang, sudah banyak peningkatan, karena kalau dari dulu yang ngikut itu cuma 1 atau 2 orang. Tapi Oh, kalau dulu sedikit. iya, sedikit sekali. Kalau kami di Sungai itu di Bangka itu biasanya perempuan yang ngikut itu cuma 1 atau 2 orang. Saya atau ada satu ibu Rini yang dulu mantan KPU Bangka. Nah, hanya kami berdua itulah yang Itu selalu. kenapa, Bun? Ya. Kalau zaman dulu tuh masih. Mungkin karena dari sisi aturan. Karena kalau dari sisi aturan itu kan minimal dulu 35 tahun. Umurnya, Umur, usia. nah minimal. Jadi beda dengan undang-undang sekarang. Jadi kita untuk mencari perempuan atau wanita yang berumur 35 tahun, yang artinya dia sudah sudah punya pekerjaan tetap. Ya. Kemudian pengawas pemilu pada saat itu kan ad hoc. Artinya Oh. bekerjanya cuma 6 bulan, kemudian 9 bulan. Ya. Nah, sehingga orang akhirnya males untuk melepaskan pekerjaan yang sebenarnya seperti misalnya dia guru atau Iya, apa iya. untuk ikut di pengawas pemilu yang masa kerjanya itu tadi 6 bulan, 7 bulan sampai 9 bulan, paling lama itu 9 bulan untuk tingkat Gitu. Panwaslu itu. Jadi Bunda melihat kalau dulu memang yang ikutnya ya kalau untuk dalam satu daerah itu ada 1 atau 2 Ya, orang 1 gitu. atau Nah 2 kalau orang. sekarang gimana Bunda melihatnya? Kalau sekarang alhamdulillah sih kemarin dari seleksi baik itu seleksi Bawaslu provinsi, Ya. kemudian saya lihat sudah banyak, sudah hampir 14 orang, 12 orang lebih. Kemudian kemarin waktu seleksi Panwaslu Kota Pangkal Pinang juga sudah banyak. Kemudian untuk seleksi Bawaslu tingkat kabupaten kota juga kemarin dari Belitung, dari Bangka, dari Bangka Selatan, Bangka Barat kalau tidak yang sedikit. Nah itu banyak sekali perempuannya. Perempuannya banyak. Ya, jadi artinya sepertiga itu untuk peserta sepertinya sudah ada gitu. Tetapi kalau Bunda melihatnya dengan kondisi yang sekarang bahwa ada keterwakilan perempuan 30% gitu. Bagi Bunda sendiri sebagai kaum perempuan itu merasakan bahwa sudah cukup belum dengan keadaan yang sekarang gitu. Kalau untuk keterwakilan, di situ kan memperhatikan keterwakilan perempuan 30%. Ya. Jadi seakan-akan di situ dilihat dari sisi jumlah. Ya. Nah, jadi artinya harus berjumlah 30%. Nah, menurut saya tidak hanya dari sisi jumlah. Tapi dari sisi kualitas seharusnya. Jadi kemampuan mereka untuk mereka ada di penyelenggara pemilu itu minimal mereka sudah punya persiapan, sudah punya pengetahuan lah sedikit tentang kepemiluan. Kemudian mengikuti seleksi ini dengan serius gitu. Jangan jadi mengikuti seleksi ini tidak bisa dengan main-main, hanya sekedar ikut-ikut saja tapi artinya tidak mempersiapkan diri. Jadi saya rasa keterwakilan 30% itu dari sisi jumlah sudah lumayan, tetapi dari segi kompetensi itu masih belum. Tetapi gini Bun, konteks berpikirnya apabila disyaratkan seperti ada arus keterwakilannya jumlahnya 30%, apakah itu tidak seolah memberikan sekat bahwa ternyata perempuan itu batasannya 30% gitu, atau gimana Bun? Apakah kadang kan kita dipilih nih
mencari kualitas, atau karena hanya dia masuk itu hanya sekedar memenuhi syarat saja gitu, karena nggak ada perempuannya, sedangkan kualitasnya kurang ya dimasukin saja gitu. Jadi saya rasa tidak itu. Jadi karena tadi seperti saya katakan, di situ dia bukan mewajibkan tapi memperhatikan. Oh, bukan mewajibkan. Bukan mewajibkan, di situ memperhatikan keterwakilan 30% perempuan penyelenggara pemilu. Nah, cuma memang seharusnya dengan sudah diberikan apalah itu, diberikan tempat wadah untuk itu seharusnya kita gunakan. Tetapi menggunakan itu tadi tetap harus kualitas gitu. Jadi tidak, kalau memang ternyata dia di situ memang tidak ada yang berkualitas, tidak ada yang mampu, ya bagaimana kita memaksakan? Artinya tetap kuantitas dan kualitas gitu. Tetap harus seimbang tadi. Ya. Nah, awal dari perbincangan kita tadi, Bun, itu saya ada mengatakan bahwa perempuan itu kan terkadang dihadapkan kepada dua dilema. Maka kalau di saat dia bekerja, nanti dicap oleh orangnya dia nih melanggar kodrat nih, karena perempuan itu kan di dapur gitu. Tetapi di saat dia di rumah, dicap juga bahwa punya bakat, tetapi kok disia-siakan, sekolah tinggi-tinggi ternyata disia-siakan. Bunda memandangnya seperti apa, Bun? Jadi kalau saya memandangnya seperti ini, Ibu Kartini sekarang sudah secara resmi di Indonesia diakui sebagai perempuan yang memberikan kesempatan kepada emansipasi perempuan. Emansipasi perempuan di sini maksudnya bukan emansipasi yang asal gitu, tetapi memberikan kesempatan kepada perempuan bahwa perempuan itu tidak harus menjadi 3 tempat itu, kasur, dapur, dan sumur gitu. Tetapi perempuan juga diberikan ruang untuk dia bisa memberikan manfaat baik itu bagi keluarga maupun bagi masyarakat, bangsa dan negara maupun agama. Jadi kalau saya melihat gitu tidak ada sekat yang mengatakan bahwa perempuan itu harus di dapur. Apa gunanya perempuan punya berpendidikan tinggi, kemudian dia punya kesempatan. Jadi selama perempuan itu diberikan kesempatan, diberikan ruang untuk dia membuktikan bahwa dia mampu, walaupun dia ibu rumah tangga. Jadi meski dia ibu rumah tangga, tapi justru dia harus menunjukkan kepada keluarga bahwa meskipun dia ibu rumah tangga, tapi dia juga bisa memberikan manfaat bagi orang lain gitu. Artinya memaksimalkan ilmu yang dia punya. Apakah dia menjadi guru, kemudian menjadi pemuka, menjadi anggota DPRD, ataupun apapun. Dia bisa menjadi apapun, selama perempuan tetap paham dengan kodratnya. Artinya sebagai apapun dia, tapi kodratnya adalah dia sebagai ibu rumah tangga. Tidak bisa ditinggalkan, itu kodrat. Nah, tetapi dia boleh memberikan ruang bagi dia sendiri untuk melakukan segala sesuatu yang itu jelas tidak merugikan keluarga, tidak merugikan diri sendiri, tapi memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan. Kalau tekanan dari suami misal, Bun, karena kan salah satu kendala dari seorang perempuan itu tidak bekerja, karena ada juga pikiran dari seorang laki-laki atau suami bahwa kalian ya memang kodratnya di kasur, dapur, dan sumur itu gitu, Bun. Itu gimana, Bun? Jadi tidak ada lagi. Jadi kalau masih ada laki-laki yang berpikiran seperti itu, berarti dia belum hidup, belum hidup artinya sekarang. Artinya dia pikirannya masih pikiran di zamannya sebelum Kartini gitu. Jadi tidak ada lagi. Itu namanya sudah, kalau menurut Ibu Titi Anggraini sudah nggak ada lagi laki-laki seperti itu. Jadi tidak ada lagi laki-laki yang berpikiran seperti itu. Jadi kalau masih ada laki-laki yang berpikiran seperti itu, maksudnya untuk di Indonesia itu sudah nggak dipakai lagi. Nah, jadi gini, Bun, saya ada membaca suatu penelitian, di mana penelitian itu menunjukkan bahwa antara laki-laki dengan perempuan atau wanita ini masalah kesuksesannya itu menunjukkan korelasi. Artinya gini, seperti ini, Bun. Kalau laki-laki dia sukses, maka dia menunjukkan tren yang positif gitu. Nah, tetapi kalau perempuan apabila dia sukses, kemudian dia disukai, terkadang identiknya agak kurang disukai gitu, berbeda dengan yang laki-laki tadi. Nah, Bunda memandangnya seperti apa itu? Jadi memang kalau kita melihat, memang
kita ini kan selama ini selalu berpatokan kepada patrialisme tadi ya. Iya, patrialisme. Jadi artinya kaum laki-laki itulah yang selalu berada di depan gitu. Jadi artinya perempuan ya tadi. Dan Bunda merasa sekarang bahwa laki-laki merasa di depan gitu sekarang nih kodratnya. Bisa merasa dia tetap bisa berada di depan selama itu sesuai dengan bidangnya, sesuai dengan kemampuan dia dan sesuai dengan job desk kerja dia gitu. Jadi dan perempuan juga tidak menutup kemungkinan bisa juga seperti itu. Sekarang kita ambil contoh aja dengan berhasilnya Ibu Kamala Harris sebagai wakil presiden terpilih Amerika Serikat itu menunjukkan bahwa dunia juga sekarang sudah memberikan ruang kepada perempuan. Bayangkan itu negara adidaya loh, negara yang luar biasa hebatnya, tetapi dia sudah memberikan ruang kepada seorang perempuan. Nah, jadi dan terpilih dengan luar biasa dengan presidennya sekarang kan. Nah, kemudian kemarin waktu pemerintahannya Bill Clinton juga, kemudian waktu pemerintahan Obama juga kan banyak juga menteri-menteri perempuan termasuk Hillary Clinton yang menteri. Nah, ini juga rencananya kalau saya lihat dari yang berita-berita itu Joe Biden juga akan banyak memaksimalkan kemampuan perempuannya. Jadi saya rasa segala sesuatu itu disesuaikan dengan dengan bidang, disesuaikan dengan kemampuan, disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang memang kalau satu sisi ternyata memang laki-laki bisa berhasil di situ, kemudian di satu sisi juga perempuan ternyata bisa berhasil di situ, nggak masalah gitu. Jadi sama saja sebenarnya, sama saja, cuma tadi saya katakan bagaimanapun perempuan itu tetap ada batasan. Batasan dia tadi, dia adalah sebagai ibu rumah tangga, dia sebagai penjaga tadi, sebagai penjaga peradaban, bahwa perempuan ini memang dia adalah tumpuan dari keluarga gitu. Tapi keberhasilan keluarga, keberhasilan laki-laki itu pasti ada juga didampingi atau didampingi, jangan di belakang. Kalau orang mengatakan bahwa berhasilnya laki-laki itu karena di belakangnya ada perempuan. Tapi sekarang saya mengatakan bahwa berhasilnya laki-laki itu bukan di belakangnya ada perempuan, tapi di sampingnya ada perempuan. Sehingga dia bisa seimbang gitu. Mungkin itu. Terakhir Bun, kira-kira apa harapan Bunda kepada perempuan yang ada di Indonesia ataupun di Bangka Belitung ataupun di Kota Pangkal Pinang? Terkadang ada perempuan yang saat ini ingin berkarir, tetapi ada juga perempuan yang saat ini dia masih berpikir bahwa kasur, sumur dan dapur tersebut itu Bunda. Silakan Bunda. Jadi untuk terutama perempuan Indonesia, jadi Indonesia sudah memberikan ruang yang sangat besar kepada perempuan dengan adanya keterwakilan perempuan di semua bidang, apalagi di untuk di segi legislatif, kemudian di segi pemerintahan, kemudian di segi penyelenggara pemilu, kemudian di segi bidang-bidang kementerian dan kelembagaan. Maka menurut saya ya perempuan pengarus utamaan gender itu perempuan jangan mau kalah gitu. Artinya disesuaikanlah dengan kemampuannya apabila dia mampu di tempat itu. Kemudian untuk perempuan provinsi Bangka Belitung mungkin untuk lebih lagi meningkatkan, jadi jangan pernah takut untuk ada di depan, misalnya di DPRD provinsi, kemudian di bidang-bidang kepala bidang dinas dan sebagainya, kemudian di penyelenggara pemilu juga. Jadi ikut aja seleksi, jangan pernah takut bahwa udah lulus nih pasti ada yang ini. Jadi ikut aja seleksinya dulu, tapi yang penting harus belajar. Jadi tidak ikut tuh hanya sekedar ikut-ikut, tapi dia tetap harus belajar mengetahui apa sih yang ingin dia lakukan itu. Jadi bagi saya perempuan itu tetap harus mengambil ruang dari apa yang sudah diberikan kesempatan oleh bangsa Indonesia. Gitu. Jadi itu sahabat Bawaslu, bahwa khususnya bagi kaum perempuan jangan takut untuk berkarir gitu, tetapi tidak melanggar kodratnya, karena kesempatan itu juga banyak dan sebenarnya tidak ada masalah gender harus laki-laki ataupun perempuan di dalam berkarya gitu. Sahabat Bawaslu semua, demikian untuk podcast kelima kita kali ini. Terakhir seperti apa yang disampaikan oleh Bunda Ida Kumala tadi, bahwa perempuan merupakan penjaga peradaban.
bahwa kata-kata yang mengatakan bahwa keberhasilan laki-laki itu di belakangnya ada perempuan itu kurang baik. Tetapi yang benarnya adalah keberhasilan seorang laki-laki karena di sampingnya, bukan di belakangnya ada seorang perempuan. Gitu Hidayah. Jadi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.